Saudaraku, saya kembali akan menyampaikan hasil perenungan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan 16 yang demikian bunyinya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Luar biasa. Salomo yang adalah raja Israel yang berkedudukan istananya di Yerusalem, ia menerima tugas sebagai seorang raja, memerintah atas Israel, dan menerima tugas itu dengan hati yang bulat, tekad yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu pada saat ia diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta apa saja, Salomo meminta hikmat. Dan memang demikianlah yang dianugerahkan oleh Allah kepada Salomo. Namun hikmat itu tidak datang begitu saja. Untuk memperoleh dan menjadi orang yang penuh dengan hikmat, Salomo telah berjuang dengan gigih. Bahkan dalam hati ia berkata demikian, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem. Jadi dia sungguh-sungguh berusaha menambah pengetahuan, berusaha untuk berjuang agar ia memiliki kemampuan dan kapasitas seorang raja yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas pemerintah atas satu kerajaan, yaitu Israel. Dan dikatakan juga ia membulatkan hati untuk memeriksa, untuk menyelidiki dengan hikmat yang terjadi, apa yang terjadi di bawah langit. Jadi dia dengan segenap hati menyelidiki, memeriksa dengan hikmat tentang segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Dari hasil penelitian, penggalian, penyelidikan, dan juga usaha yang dilakukannya, memang ia berkata dalam hati, aku telah memiliki hikmat, pengetahuan, bahkan lebih daripada raja-raja Israel sebelumnya. Lalu, apa yang ia katakan selanjutnya? Dengan segala hikmat yang dia miliki, melalui usaha dan kerja keras yang dilakukannya, dan dengan kesadaran yang kuat bagaimana supaya ia dapat melaksanakan tugas pemerintahan sebagai seorang raja. Namun di sini ia mengungkapkan, telah menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di bawah langit dengan hikmat. Itu adalah sesungguhnya pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Namun Salomo mengatakan itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Ketika ia melaksanakan tugas itu, ia tahu apa yang terjadi di bawah langit. Bagaimana kehidupan orang-orang yang diperintahnya, bagaimana kehidupan rakyatnya, bagaimana kehidupan bawahannya. Ia mengerti dan mengenal orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang bertanggung jawab. Ia memahami siapa orang-orang yang malas, siapa penjilat, siapa orang yang pura-pura, orang yang munafik. Ia tahu siapa penjahat-penjahat itu. Dan dalam segala sesuatu ia sudah melaksanakan tugas dengan hikmat dan kekuasaan yang ia punya. Ia menjatuhkan hukuman untuk orang-orang yang jahat, penjahat. Ia juga menegur orang-orang yang melakukan keliruan dan kesalahan. Namun dalam kenyataannya, Salomo menyadari betapapun ia berkuasa menjatuhkan hukuman dan juga memberikan ganjaran, tapi sesungguhnya ia sendiri tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk mengubah karakter, watak, dan pribadi seseorang.
Karena itu yang bongkok tak dapat diluruskan, ia katakan begitu. Dan ia memang sudah berjuang keras bagaimana supaya ia memiliki kelengkapan untuk melaksanakan tugas pemerintahan sebagai seorang raja. Namun semakin ia berusaha menyelidiki, meneliti, memeriksanya, ia semakin sadar bahwa yang tidak ada tak terhitung. Ini artinya sekalipun ia ingin mengerti dan ingin mencakup semua pengetahuan yang ada, namun ia sadar akan keterbatasannya. Semakin ia berusaha menambah untuk mengerti segala sesuatu, semakin ia sadar masih demikian banyak yang tidak dimengerti dan bahkan tidak dapat dijangkaunya. Sekalipun itu ada, tapi ia tidak bisa menguasainya, sehingga ia katakan yang tidak ada tak terhitung jumlahnya. Artinya yang tidak terjangkau oleh usaha dan kemampuan menguasai, tidak dapat dicapai dan dijangkaunya. Ini luar biasa, sehingga ia mengatakan usahanya sia-sia. Ia tidak dapat mengubah orang dengan kekuasaan dan hikmat bijaksananya. Masih saja banyak hal yang tidak dia mengerti, sekalipun ia ingin mengerti semuanya. Kesadaran Salomo ini luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapapun hebatmu, kekuasaan yang kau miliki dan juga kecerdasanmu, ingatlah, tidak semua dapat kamu mengerti, tidak semua dapat kamu capai, tidak semua dapat kamu kuasai. Bahkan kita tidak punya kekuasaan untuk mengubah watak karakter orang. Tetaplah rendah hati.